Keluaran 31 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuatnya. Haruslah mereka membuat semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Di Lukas 6 ayat 1 sampai 26. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum,
Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengkisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat
dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali di dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir meranda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan hatikvah. Hatikvah pengharapan yang benar, saudara ya, dengan agape, dengan cinta. Hatikvah, pengharapan. Ahava, dengan cinta, saudara ya. Anda menanti-nantikan dengan pengharapan, ya, dan dengan cinta, saudara ya. Harus dengan cinta. Kalau kamu tidak dengan cinta, pengharapanmu akan sia-sia. Pengharapanmu hanyalah sebuah mimpi. Pengharapan adalah sebuah mimpi kalau kamu tidak ada cinta di dalamnya, saudara. Ya, karena cinta itu apa? Cinta itu berkarya, bekerja. Kalau kamu cuma ngarep-ngarep mimpi kali ya, itu mimpi, itu pengharapan yang kosong. Tetapi ketika kamu punya pengharap, anaknya hilang, aku yakin anakku masih hidup. Sambil Anda berharap, Anda bekerja, saudara. Menghasilkan cinta, ya. Anda setiap kali lihat ada anak-anak, Anda ingat anak-anakmu. Itu, saudara ya. Pengharapan itu tidak akan kosong, tidak akan sia-sia. Kalau kamu mengharapkannya dengan cinta. Dan cinta itu selalu berkarya, bukan cuma tidur. Ya, selalu ada buah dari cinta. Itu penting, saudara. Nah, hari ini kita baca tentang hari Sabat. Ya, kalau Anda lihat, Yesus itu kayak orang cari gara-gara ya, saudara ya. Anda ngamatin nggak? Saya kalau membaca dari sekolah minggu ya tentang hari Sabat ini Yesus ini kayak orang cari gara-gara. Sengaja setiap hari Sabat dia cari masalah sama orang Farisi sama ahli Taurat. Itu dari dulu saya tuh rada, ini Yesus juga rada-rada juga nih. Saya gitu, saudara. Rada-rada juga nih orang yang bikin ulah. Udah tahu hari Sabat itu sakral. Dia sengaja nyembuhin orang sakit bolak-balik. Setiap hari Sabat, Yesus pasti sembuhkan orang sakit. Gimana gak jengkel orang ahli Taurat, orang Farisinya, ya kan? Suatu ketika dia pergi ke ladang, ambil bulir-bulir gandum buat dimakan, saudara. Sebenarnya boleh, saudara ya. Sebenarnya ambil bulir gandum itu makan buat sendiri. Hari Sabat itu Anda boleh makan, itu sama saja. Tapi Anda tidak boleh ngumpulin buat dibawa ke rumah. Anda boleh makan, langsung makan di situ, langsung makan itu boleh, saudara. Ya. Nah, kebetulan sinagognya Yesus kan bukan berupa bangunan. Sinagognya Yesus itu ada di jalan raya. Dia kemana? Yaitu sinagog. Dia bikin sekolahnya, dia ngajari 12 muridnya. Jadi hari itu dia lagi di ladang, dekat ladang ya dia pergi ke ladang, dia makan di ladang. Boleh makan itu, saudara, di hari Sabat. Yang tidak boleh Anda memetik gandum lalu dibawa pulang, itu nggak boleh. Tapi kalau memetik gandum dimakan di situ, boleh, saudara, bulir-bulir gandum itu ya. Boleh. Itu, saudara ya. Nah, jadi di hari Sabat itu mereka memetik bulir gandum. Maksud dibawa pulang itu disimpan ya, buat disimpan ya. Tapi kalau buat dimakan, boleh langsung dimakan gitu ya. Ya kan harus diolah dulu jadi roti tentunya kan itu. Nah, itu boleh ya, saudara. Tapi makan cepat, nggak boleh makan berat.
Ya, sampai bikin apa, bikin kue tar apa segala itu nggak boleh. Tapi kalau cuma ditumbuk langsung makan roti itu boleh. Makanya kebanyakan orang Yahudi masaknya itu hari Jumat. Siang-siang itu udah jadi semua, Jumat malam ya mereka puasa, ada yang puasa ada yang enggak ya. Nah, itu pas kalau yang nggak puasa ya mereka makan yang sudah dimasak di hari Jumatnya. Jadi mereka tetap makan enak hari Sabat itu, saudara ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus setiap menyembuhkan orang di hari Sabat? Sengaja, saudara. Setiap hari Tuhan Yesus bekerja, termasuk hari Sabat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi Yesus hari Sabat tidak memberitakan Injil. Dia tidak mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, saudara. Ya, apa, saudara? Karena boleh. Kamu menolong orang, ngobatin orang di hari Sabat boleh, saudara. Yang enggak boleh, kamu memakamkan orang. Jadi kalau pas hari Sabat, saudara tunda besoknya, saudara. Ada orang ketiban batu, tembok gitu kan. Hari Sabat, Anda perlu tolong dia, saudara. Tapi kalau orang udah mati gimana Pak di situ? Ya ditinggal, saudara, di situ. Begitu dicek, nah udah mati Pak, ya udah tinggal besok baru diurusin. Nggak boleh hari Sabat itu diurusin, itu nggak boleh. Ya sudah mati, ya sudah. Kalau keledai masuk sumur, jadi tolongin. Harus ditolongin, karena kan masih hidup. Supaya jangan mati, makanya hari Sabat pun harus ditolongin. Orang sakit, ya harus ditolongin, saudara. Nah, Yesus adalah Tuhan. Kita ini, ya hari Sabat itu dibuat untuk kita, bukan kita untuk hari Sabat. Bukan hari Sabat itu buat, lalu kita dicocok-cocokin di situ, saudara. Dan artinya apa, saudara? Artinya banyak orang, ya ada ritual, bikin ritual, lalu kita dipaksa masuk ke ritual itu. Ada dogma, lalu semua pemahamanmu dikotak di dalam dogma itu, Tritunggal Oneness itu, saudara ya. Tritunggal Oneness itu ada dogma dulu, lalu ayatnya diperkosa semua biar masuk, saudara, ke Tritunggal Oneness itu, saudara. Jadi yang benar adalah pemahamanmu, pengetahuanmu, pengertianmu itu mengalir bersama dengan Roh Kudus. Anda nggak bisa paksakan orang untuk mengerti yang kamu ngerti, saudara. Yesus berkali-kali dalam Markus 4 kepada banyak orang, maka Yesus mengajarkan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Jadi Anda tidak bisa paksa orang untuk mengerti yang Anda mengerti. Anda kasih tahu, ya sudah dia ngerti seberapa, ya sudah tangkap aja segitu. Daya tampungmu segitu, ya sudah segitu saja. Kamu tidak bisa paksakan orang. Ya, nah kita kembali ke hari Sabat ya. Hari Sabat itu diciptakan supaya orang-orang yang bekerja setiap hari, yang stres setiap hari, yang alami depresi, yang alami kelelahan dalam hidup, stop. Makanya waktu hari Sabat nggak boleh bicara uang. Nah, kalau orang Eropa itu hari Minggu ya. Kalau hari Minggu mereka tuh tabu bicara uang. Utang piutang, bayar utang, cengkel. Dulu saya pernah, teman saya Andrew Little ya di Jerman, saya punya utang sama dia. Saya kan nggak punya kredit card, nggak punya ini. Saya mau beli buku atau beli tiket, saya lupa ya. Saya minta dia, belum ada PayPal, belum punya segala macam ya, baru masuk Jerman. Saya minta dia bayarin, terus kita ketemu. Nah, saya kan nggak punya transfer, jadi kalau ketemu saya bayarin. Nah, begitu ketemu, kita lagi naik kereta, hari Minggu, saya bayar dia, kasih uang. Dia marah, saudara ya. Aduh, kamu ini, saya tidak suka hari Minggu. Orang Jerman itu tidak suka hari Minggu bicara uang. Masalahnya Pak, kalau ndak hari ini mau kapan? Saya ketemu Bapak cuma hari ini saja. Saya kasih, kalau ndak nanti nggak ketemu lagi. Saya nggak punya rekening, nggak bisa transfer. Saya bilang begitu. Nah, dia sambil kesel lebih ya, gimana terima duitnya, saudara ya. Makanya merah semua, ada jengkel dia. Cuman diterima duitnya lah, gimana mau ketemunya kapan lagi, saudara. Itu saya utang udah 2 bulan, saudara ya. Utang sudah 2 bulan baru ketemu. Jadi begitu ketemu langsung saya bayar, saya kasihkan uangnya, dia jengkel, saudara ya. Nah, karena kamu jangan pernah ganggu orang Jerman kasih uang hari Minggu. Dia bilang gitu. Memang toko-toko di Jerman hari Minggu tutup, saudara ya. Hari Minggu tutup toko-toko di Jerman. Di Belanda masih ada yang buka ya. Kalau di Jerman itu rata-rata tutup, saudara. Yang buka cuma toko Arab saja. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus suka hari Sabat berbuat baik? Karena di hari Sabat itu ada berkat, saudara. Ya, di hari Sabat itu tempatnya berkat. 1 hari dalam 1 minggu. Kamu itu membutuhkan berkat itu, saudara.
Jangan kamu pantang dengan bekerja mencari nafkah. Satu hari kamu butuh berkat, itu duduk, saudara. Membaca firman Tuhan, khusus baca firman Tuhan. Satu hari kamu butuh untuk baca firman Tuhan. Ya, makanya orang Kristen tuh hari Minggu. Ya, karena hari Sabatnya kan orang Yahudi. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi, rasul-rasul itu kan baru bisa mengajari hari Minggunya. Itulah sebabnya sejak zamannya Paulus di Korintus, kita ibadahnya hari Minggu, saudara, pertemuannya. Ya, di Korintus berapa itu? Mengumpulkan uang kolekte di hari pertama dalam tiap-tiap minggu, gitu ya, dibilang begitu. Artinya hari pertemuannya hari Minggu. Hari Sabatnya ya Minggu kita, namanya Sabatnya atau perhentiannya kita. Sabat itu hari ke-7, tapi juga artinya perhentian. Kenapa? Kamu butuh satu harian cas baca firman, kamu bercengkrama dengan keluargamu. Tetapi saudara, jangan lupa, hari Sabat itu hari kamu berbuat baik. Jangan nagih utang di hari Sabat. Coba Anda disiplin ya. Jangan bekerja di hari Sabat. Jangan nagih utang di hari Sabat. Jangan marah-marah di hari Sabat. Ya. Dari Sabat itu, Sabatmu terserah mau Senin, mau Selasa, hari Sabatmu apa? Kan tiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kalau Anda security atau Anda kerja shift-shiftan, Anda nggak bisa patok selalu hari Minggu atau hari Sabtu. Hari liburmu hari apa? Nah itu ya. Nah kamu harus punya waktu Sabat juga buat keluarga. Ya, harus ada, saudara. Sabatmu hari apa? Satu hari itu jangan bicara uang, jangan bicara dagang, jangan bicara pekerjaan. Biarkan anakmu bicara tentang masalahnya dia kepadamu, curhat. Biarkan anakmu nangis, ya. Biar anakmu ngomel-ngomel, kamu dengerin. Itu hari Sabatmu, saudara. Tempat duduk kamu nunggu, ya. Hari Sabatmu jangan bekerja, jangan ngurusin urusan. Hari Sabatmu kamu, apalagi saudara, baca firman Tuhan yang banyak, dengarkan kaset khotbah seharian, ya saudara ya, dengarkan lagu rohani seharian. Hari Sabatmu ngapain saudara? Tidur, ya dipanjangin, ya dipanjangin tidurnya, istirahatnya dipanjangin, ya tambahin 2 jam atau 3 jam. Ya, tetapi juga apa saudara, kalau Anda yang lagi susah itu bagaimana? Ya kamu jalan, sepedaan, atau kamu sama keluarga, gitu ya. Nggak usah tamasya keluar kota yang mahal-mahal, saudara. Kamu pergi sama sekeluarga, ya. Saya dulu, saya kan di Cinere dulu ya. Maka rumah kami dekat ini ya saudara ya, banyak tempat indah lah di Cinere ya. Nah, kita suka pergi ke bukit, kita pergi ke hutan, jalan-jalan berempat saudara ya. Kita jalan, dulu belum ada Miracle ya, baru ada Wisely sama mami saya. Kita jalan kaki kemana, ya kalau enggak kita pergi kemana, mobilnya kita taruh, terus di Cinere itu ada tempat kayak taman begitu, mobil kita taruh, kita cuma jalan-jalan di situ aja saudara. Itu hari Sabat. Nah dulu saya salahnya apa? Ke mall saudara. Hari Sabat jangan ke mall saudara, jangan ke mall, disrek pikiranmu. Sabatmu itu jangan ke mall, usahakan jangan ke mall, tapi sabatmu itu jalan-jalan di alam semesta ini, saudara. Ya, terutama dengan keluarga harus penting, ya, dengan keluarga. Dan yang paling penting apa, saudara? Bersedekah, berbuat baik. Jangan lupa, seminggu sekali, kalau kamu tidak bisa lakukan tiap hari, seminggu sekali kamu luangkan waktu buat kasih makan orang, saudara. Masak di rumah sedikit ya, masak yang sederhana saja saudara, nasi goreng telur, ayam goreng, nah itu saja saudara, nasi telur ayam, telur direbus atau ayam goreng ya kan, sama sayur yang sederhana, udah dibungkusin saudara, ceprek 10 bungkus, anak-anak diajak, yuk kita bagi ke sana. Hari Sabat itu hari kamu berbuat baik. Karena hari Sabat itu banyak berkat dicurahkan. Kenapa? Karena itu kamu baca firman Tuhan, kamu mendengar firman Tuhan, kamu bercengkrama dengan keluarga. Hari Sabat itu hari berbuat kebaikan. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bagaimana hari Sabat dia menyembuhkan orang. Di dalam Talmud juga dikatakan, kamu harus nolong orang, justru kalau lagi hari Sabat, ada orang butuh pertolongan, harus kamu tolong. Ya, karena di hari Sabat itu ada berkat, saudara. Berkat itu dicurahkan melimpah.
Makanya sesibuk apapun Anda, berhentilah satu sabat, dan Anda kalau ada anak istri, ada suami, ya dengan keluarga. Kalau Anda yang single, sendirian, ya, terus Anda mulai bagi makanan. Itu berkat saudara sahabat itu. Dan itu dicuri sama orang Islam. Tiap hari Jumat mereka sedekahan kan. Dicuri sama orang Islam. Padahal tadinya itu apa saudara? Ingat? Waktu Petrus sama Yohanes ke gerbang, ke bait suci, ada orang lumpuh. Ya kan? Di hari Sabat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Pengemis-pengemis itu datang kumpul, kan mereka pergi ke sinagog, lalu di sinagog itu ada pengemis-pengemis saudara. Di hari Sabat itu saudara, ya, di hari Sabat itulah kita berbuat baik. Itu dicuri sama orang Islam. Pengemis-pengemis pada datang di masjid itu kan, hari Jumat kan. Nah, di hari Sabat itulah kamu berbuat kebaikan, bersedekah. Kalau kamu pergi hari Minggu ke gereja, ya saudara ya, jangan ngasih uang. Ingat-ingat ya, jangan ngasih uang saudara. Kasihlah makanan, selalu kasihlah makanan. Ya, dan kalau kamu bisa bikin observasi pribadi, lihat keluarganya di mana, kamu bisa support. Kamu ada kelebihan, oh aku punya budget nih, aku bisa, misalnya apa, nyekolahin dia, atau bisa sesuatu, saya bisa support nih sepatu baru, oh saya bisa belikan, kamu support saudara. Ya, itulah sabatmu yang harus kamu lakukan di hari Sabat, yaitu berbuat kebaikan. Ya, dan jangan nagih utang kalau hari Sabat, jangan urusan uang kalau hari Sabat. Ya, fokus dengan apa saudara? Dengan semua kebaikan, dengan semua perkara surgawi saudara. Karena di hari Sabat itu ada berkat. Makanya Yesus banyak berbuat kebaikan di hari Sabat. Itu dalam teologinya di zaman itu orang nggak bisa menerima. Padahal yang benar yang Yesus lakukan. Yang benar adalah yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang di hari Sabat itu malah benar saudara. Ada ditulis di dalam Talmud, jelas. Ya. Tapi banyak orang nggak ngerti. Ya saudara ya. Banyak orang tidak memahami. Karena zaman itu teologinya adalah apa? Pinter-pinteran, sok-sok pinter, sok minter gitu loh. Ya, pinter-pinteran, sok minter. Nah, tetapi waktu itu Tuhan Yesus memberikan contoh teladan menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah, saudara, terakhir di hari Sabat itu apa yang harus Anda lakukan, saudara? Di hari Sabat itu adalah saatnya kamu berdoa untuk sesama. Banyak bersyafaat saudara, ya, makanya banyak nemuin waktu, tenang, jangan gemerungsung itu loh, kan panjang itu kan. Kalau Anda mulai Jumat nih, udah mulai jam 9 udah saudara, jangan ngurusin macam-macam. Pagi sampai Sabtu malam, misalnya Anda pilih hari Sabtu ya, jangan ngurusin macam-macam, jangan ngurusin uang, jangan ngurusin bisnis. Anda selain baca Alkitab, Anda punya list doa. Siapa yang mau kamu doakan? Khusus saudara, 5 orang saja saudara, nggak usah banyak-banyak. Berapa orang yang mau kamu doakan? Gak usah semua disebutin kayak yang baca di belanjaan saudara. Ya beberapa orang saja yang kamu tahu aja beban doanya siapa. Itu. Bagaimana dengan saya sendiri? Saya kan hamba Tuhan, itu tiap hari kerjaan saya doain kalian saudara. Saya ingat siapa nih, saya ingat Pak Utomo ya, saya ingat doain Pak Utomo. Saya ingat Bu Sarma, saya doain Bu Sarma. Saya ingat Bu Neliana, saya doain Bu Neliana. Yang kelintas siapa, saya langsung doain, saya kayak Tuhan berkati. Ya mungkin kalau kelintas ada sesuatu, berarti ada sesuatu dengan kalian yang harus saya doakan. Itu saudara. Itu kerjaan saya tiap hari. Bukannya cuma Sabat, tiap hari saudara. Itu kerjaan. Setiap hari adalah Sabat buat saya. Setiap hari adalah Sabat buat saya. Tugas saya sebagai imam, ya kan, sebagai gembala. Setiap hari adalah Sabat. Makanya saya tidak boleh kerja sekuler. Saya itu tekad saya janji sama Tuhan ya. Ya saya bilang kalau memang Tuhan memang larang saya kerja sekuler, oke, saya fokus dengan pekerjaan Tuhan. Dan tiap hari adalah doa syafaat saya buat kalian. Tiap hari adalah pergumulan saya untuk kalian. Ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang menjengkelkan, ada yang rese, ada yang apa. Ya itu bagian dari pengembalaan, ya. Bagian dari penggembalaan. Jadi kalau saya lagi saya lagi ngomelin orang, Anda jangan tersinggung. Kalau saya omelin berarti saya perhatian dengan kalian.
Ya saudara, ya, kalau sudah nggak perhatiin, bodo amat, mati-matilah sana. Kan begitu saudara. Tapi karena Anda ada dalam beban doa saya kepikiran tak omelin jadinya ya, kayak kemarin si Diwangi tak omelin. Ya gimana ya, saya doain dia, udah mati didoain tiap hari, bandel diomongin, padahal jawabannya gampang banget. Jengkel saudara si Diwangi tak omelin. Ya, tapi si Diwangi orangnya rendah hati saudara ya, baik dia. Dan saya melihat ada pertumbuhan. Dia namanya orang ya saudara ya. Dia dari susah sekali, sekarang dia sedang berjuang ya saudara ya. Ya dari tidak karu-karuan dia bertobat sama Yesus, sekarang dia ikut pelayanan sama kita, setia saudara ya. Ya selalu ada pergumulan, memang cuma dia saja, kita semua ya kan, hanya dia saja ngaku sama saya. Anda kan juga punya pergumulan banyak ya kan, nggak cuma Siliwangi, cuman ada yang ngaku, ada yang enggak, ada yang rendah hati, ada yang mau jujur kayak Siliwangi terbuka apa adanya, ada yang enggak gitu ya saudara ya. Ya kalau bisa kepikiran itu saya kaget, aduh kenapa kamu enggak bilang dari dulu. Ya diomelin saudara, kamu ini menyepelekan. Diomelin itu maksudnya diajarin saudara ya, diajarin supaya metanoia ya, supaya metanoia. Jadi kalau saya pas Anda berinteraksi dengan saya, itu saya negur kamu jangan tersinggung saudara ya, jangan tersinggung karena saya kepikiran karena saya kepikiran saya jeder ya, saya pikir kan kamu sama saya sudah anggap saudara kan, jadi jeder kalau saya anggap orang lain saya hati-hati ngomong sama orang lain, kita udah tahu, tapi karena kita sudah dekat, kita berinteraksi tiap hari ya, kita selalu apa saudara ya, kita saling menegur, saling menasihati di dalam kasih. Tapi kalau saya negur kan nggak cuma negur doang, saya praktekin juga saudara, saya nggak cuma omdo doang, saya usahakan, saya pikirkan cara bantu kalian juga ya kan, gitu ya saudara. Itulah sahabat ya, sahabatmu harus, kamu kan kerja sekuler, setiap hari kamu harus sediakan 1 hari sahabat setiap minggu. Kalau saya setiap hari itu sahabat buat saya, setiap hari itu ada saya mendoakan kalian, tiap hari ada saya memberkati, tiap hari ada saya merenungkan firman Tuhan, karena saya tiap hari harus kasih firman Tuhan buat kalian ya, sampai ya suatu ketika Tuhan pernah bilang ya berhenti, ya berhenti. Saya pernah suruh off gitu ya, 1 minggu saya berhenti saudara, saya cuma baca firman Tuhan, dengarkan khotbah ya saudara ya, dengarkan khotbahnya Pak Daniel Alexander. Anda dengarkan ya khotbahnya Pak Daniel Alexander ya, selain dengarkan khotbahnya saya buat membanding, itu saya rekomen ya Pak Daniel Alexander, dengarkan saudara. Saya pun belajar dari beliau ya, saya dengarkan, saya ada waktu saya dengarkan. Makanya kalau Pak Daniel Alexander datang ke Belanda, saya pasti sempatkan ketemu beliau ya, walaupun cuma sehari juga pasti saya kesempatan saya berinteraksi, ngomong apa gitu ya, kesempatan saudara ya, karena saya pun harus ada yang dituakan ya. Makanya kalau ke Jerman juga saya selalu ada Pak Iman segala macam, saya selalu harus ada saudara, kita semua harus ada orang yang siap membackup kita, orang tua yang membackup kita harus ada saudara. Anda semua harus punya, itulah komunitas, itulah keluarga kerajaan Allah ya. Tuhan Yesus memberkati.